Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Qala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wa qala aidan wattini waz-zaituni wat-turi sinin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin undangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa menghadiri undangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan pengetahuannya kepada kita. Pengetahuan untuk kita amalkan, untuk bekal di kehidupan kita di dunia ini dan untuk bekal kelak ketika kita menghadap Allah di yaumul akhir. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dengan berat hati, dengan senang hati menerima amanah Allah, yaitu agama ini, risalah ini yang alhamdulillah qadarullah kemudian risalah ini sampai kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti ingin hidup dengan senang hati. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita itu bisa hidup senang hati? Dan hidup senang hatinya itu bukan sewaktu-waktu, tapi sepanjang waktu. Setiap hari, setiap pekan, ya, tidak mengenal ya, waktu di mana kemudian kita itu tidak merasa senang. Pemacaran apa? Sholat, tuh sholat. Agar kita bisa hidup menyenangkan, maka yang harus kita lakukan adalah ibadah dengan benar. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah 49 ayat 7 sebagaimana saya sampaikan di muqaddimah tadi berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tapi Allah menjadikan untuk kalian itu kesenangan ya, untuk iman, menyenangi keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan kami menjadikan untuk kalian ya, hiasan atas keimanan di dalam dada-dada kalian, di dalam hati-hati kalian. Jadi ketika kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman itu disampaikan khitabnya kepada para sahabat. Para sahabat itu orang yang hatinya itu dihiasi oleh iman. Dan yang namanya perhiasan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kata kesenangan. Jika kita menghendaki kita pun ada pada kondisi demikian, maka mau tidak mau kita harus menjadi seperti mereka. Ibadah dengan benar.
Ibadah dengan benar, rumusannya gampang. Satu, ya, niatnya karena Allah. Yang kedua, tata caranya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Jika kita itu sudah seperti itu, maka ibadah kita apapun itu, bangun malamnya kita, baca Qur'annya kita, sholat malamnya kita, pergi ke masjidnya kita, pergi ke majelis taklimnya kita, infak sedekahnya kita, apapun itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan ketika dikatakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, artinya kita itu akan mengamalkan amalan-amalan itu tidak dengan keterpaksaan. Dan tentu lebih menyenangkan daripada ngan ukur lalajo Persib. Tapi ketika nonton Persib itu pun menyenangkan, ketika nonton Piala Dunia itu pun menyenangkan, aya teu kurang leuwihna cik. Ya. Lamun urang resep kana resep kana Piala Dunia, resep kana Persib, apakah ada kurang lebihnya kita itu keinginan untuk tidak menontonnya? Hah? Mungkin kan ya? Bahkan jangankan keinginan untuk tidak menontonnya, telat untuk menontonnya pun itu tidak mungkin. Kalau betul-betul nonton itu menyenangkan. Nah kalau sholat berjamaah itu menyenangkan, maka tidak ada cerita kita itu tidak sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu menyenangkan, tidak ada ceritanya kemudian kita itu kecuali alasan syar'i. Ya. Jadi masbuker. Non masbuker teh. Tukang masbuk. Kecuali ada alasan syar'i. Kalau menyenangkan. Jika dzikir itu sudah menyenangkan, jika membaca Quran itu menyenangkan, jika bangun malam itu menyenangkan, maka kita itu tidak akan pernah miss them, tidak akan pernah. Bahkan jangankan kehilangannya, telat pun untuk menghadirinya itu tidak akan teralami. Ya, itu kan. Nah, Masya Allah, para sahabat itu sudah ada pada kondisi yang demikian. Urang mau alam, geus aya di mana urang. Jadi alhamdulillah. Pertama tadi hati, kedua jawari. Hati diantaranya berkaitan dengan keikhlasan. Jika kurang leuwihna urang salat geus ikhlas saja. Ulama itu diantaranya ada yang menyimpulkan dia itu dalam keadaan tidak ikhlas. Indikasinya diantaranya ada seorang ulama yang mengatakan dalam pernyataan itu, dia itu seseorang yang senantiasa ada di sop terdepan. Suatu ketika qadarullah dia itu ada di sop yang paling belakang. Ketika salam, kemudian ulama ini ya Assalamualaikum, Assalamualaikum, orang-orang itu pada melihat dia itu kemudian malu. Era cina orang ditembokkeun ku batur. Orang biasa aya di sop terdepan, kemudian pada hari ini pada saat ini ada di sop yang belakang. Saya itu merasa malu. Ketika dia mengatakan dia merasa malu, dia langsung ingat, oh berarti selama ini sholat saya di sop terdepan itu ada indikasi ketidakikhlasan. Kusabab, nah maka kejeng udah era. Nah, sama kan? Perasaan malu diantaranya ketika kita tiap tahun itu bisa kurban, tapi suatu ketika kita itu tidak bisa kurban karena kondisi ekonominya yang kurang ngepas. Kemudian kita maksain sampai nganjuk ngehutang dengan alasan malu saya sama tetangga kalau saya itu tidak kurban. Ada indikasi ketidakikhlasan. Wajar kalau kemudian ada perasaan-perasaan seperti itu dalam kalbu kita, maka wajar kemudian jika kita itu ya, belum mencapai tahapan yang namanya ibadah itu menyenangkan.
Hadirin rahimakumullah. Lalu sebagaimana caranya agar kemudian kita bisa ke masjid itu menyenangkan, wirid itu menyenangkan, zikir itu menyenangkan, saum Senin Kamis itu menyenangkan, sholat itu menyenangkan, baca Quran itu menyenangkan. Nah, tidak bisa tidak, kemudian kita itu harus ada dalam proses untuk bisa ke arah sana yang kata ulama. Ya, seseorang itu ketika akan sampai kepada tahap menyenangkan itu, dia itu harus berproses. Diawali prosesnya itu, dia itu harus memaksakan diri untuk mengerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Ya orang menu harian lah, udang peting gitu kan ya, harian. Baca Quran, target sehari sejuz itu jadi harian saja, amalan harian. Salat malam, ke masjid, gitu kan, zikir, saum, itu yang amalan harian itu, amalan-amalan itu yang kemudian amalan yang itu kan kita upayakan, walau alam kita itu sudah ada di tahap mana, tapi paling tidak kata ulama, tahap yang harus dilalui, yang pasti akan dilalui oleh seseorang itu, yaitu tahapan maksain diri. Maksakan diri. Kenapa harus maksain diri? Karena Allah, yang namanya perintah Allah itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya, larangan Allah itu yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, karena kan, itu merupakan perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan. Dan kita itu ya harus melewati, bisa jadi kita itu ya, maca Quran meges aya dina tahapan menyenangkan ya teh. Ngan wirid acan, misalnya juga gitu. Geus dina tahap menyenangkan, orang membaca Quran yang wirid teh, ngan saum Senin Kamis boro-boro gitu kan. Can maksakeun acan misalnya seperti itu ya. Kan bisa seperti itu. Sampai paksakeun karep. Dan bagaimana caranya kemudian agar yang namanya maksain itu tidak terlalu memberatkan. Ya. Harus dibarengi dengan pemahaman. Ya. Harus dibarengi dengan pemahaman. Biasanya kita itu akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu ketika kita mengetahui ada nilai manfaat di balik sesuatu yang akan kita kerjakan. Di belah dia di antaranya pentingnya majelis ilmu teh. Nah, kita itu difahamkan, kita itu diingatkan tentang apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Dan rahimahumullah, urang hudang beting misalnya, ya, harus dipahamkan. Kita bangun malam itu tidak hanya salat malam, tapi kita bangun malam juga ya, membaca Quran. Ya. Berangkat dari pemahaman Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak yang namanya Al-Quran itu akan meminta kepada Allah agar Allah itu memberikan syafaat kepada kita dikarenakan kata Al-Quran, ya Allah, dia itu rela bangun malam, dia itu rela memperpendek waktu tidurnya demi membacaku, maka berikanlah dia syafaat. Atau kita sholat penting. Harus paham bahwasanya ketika kita sholat malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, mengiming-imingi kita untuk memberikan sultanan nasira. Waj'alna
Kumaha ayatna? Wa qul adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mudkhala sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allah terkait dengan salat berjamaah ke masjid lewat lisan Rasulnya, setiap langkah kita itu kan ada ampunan. Kita melangkah ada ampunan, karena motor katanya ngitungnya jari-jari atau kumaha gitu kan motor. Kita saum, gitu kan? Dengan saum itu kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki atas kalian itu kemudahan, Allah tidak menghendaki atas kalian itu kesulitan. Hakikatnya ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra itu Allah itu menghendaki kepada kalian itu kemudahan. Hakikatnya syariat apapun Allah syariatkan kepada kita semata-mata demi kemudahan hidup kita. Nah, tahu kan? Kurang dilatih keur bisa ngerem. Nah, kan hirup teh leuwih mudah atuh lamun ayeuna urang bisa ngerem. Mau mobil dia mun ngagas terus mun teu bisa ngerem-ngeremnya ripuh. Ya. Usah babaya reman ya saum itu kan simbol dari ngerem. Sedekah kan fa amman atu wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kemudian akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Bisa jadi ketika kita sedekah itu kita tidak langsung mendapatkan kemudahan, tapi walau alam kemudahan itu kemudian akan didapatkan oleh anak cucu kita. Jadi agar kemudian apa yang akan kita amalkan, amalan harian aja lah. Bisa teramalkan, kitanya harus maksain diri untuk mengamalkannya. Kitanya harus melawan hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Karena kata ulama, bahwasanya hawa nafsu itu analoginya seperti bayi yang menetek di puting susu ibunya. Kalau tidak dikisat, kalau tidak dipisahkan, sampai pemuda pun dia itu, si bayi itu akan terus netek karena susu indungan. Sarua urang hawa nafsu lamun teu dilawan itu kan, lamun teu dilawan kita itu terus saja akan menjadi hamba hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu harus kita lawan, sebaliknya yang namanya fitrah, yang namanya kodrat itu harus kita ikuti. Naon kodrat urang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Jadi kita itu memiliki potensi untuk menghamba kepada Allah, itu kodrat kita, itu yang kemudian harus kita ikuti. Jadi maksakeun karep. Sabaralilah maksakeun. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya untuk bisanya aku itu pada tahap menyenangi sholat malam, aku itu memaksakan diri untuk sholat malam itu selama 20 tahun. 20 tahun. Geus maksakeun 20 tahun itu teh kakara kok jadi resep kana salat penting teh. Pertanyaanna lamun keur urang sabaraha tahun? Ulama ya mah ya. Bagi kita walau alam ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah taufik bisa lebih pendek daripada itu. Cuma harus kita pahami bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Rasulullah, kita itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah suatu ketika, aku itu rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian itu adalah para sahabatku. Lantas siapa ya Rasulullah yang kau maksud dengan saudaramu itu? Yang dimaksud dengan saudaraku itu yaitu mereka yang mengimaniku padahal mereka itu tidak pernah melihatku.
Jadi bisa jadi kita itu tidak butuh waktu 20 tahun untuk membiasakan diri. Karena apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita itu diistimewakan oleh Rasulullah. Ya, jadi sabaraha orang ngabiasakeun diri eta mah ya, tergantung Allah. Pertanyaannya, aya teh tergantung orang aya. Tergantung orang. Nah, Allah berfirman dalam surah 29 ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan adapun walladzina jahadu fina, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan memberikan kepada mereka jalan yang banyak agar mereka itu bisa bertemu dengan keridhaan kami. Jadi bisa jadi kita itu belum sampai pada tahap tertentu itu karena kesungguhan kita yang kurang, karena janji Allah. Itu Allah. Tahapan maksain karb. Ya, tahapan iurang ngarasa berat. Ngarasa berat. Jaga ke masjid. Apa 5 kali ke masjid terlibat bersih manja sholat. Apa 5 kali berat. Hawa nafsu. Tapi kalau kita paksakan diri kita, kemudian terus mudah-mudahan Allah memperpendek masa pemaksaan kita akan kebiasaan kita. Suatu ketika setelah kita memaksakan diri kita untuk taat, maka kita itu akan sampai pada tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan kebiasaan. Dan Allah harus dipahami bahwasanya yang namanya tahapan ini merupakan proses yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kan Allah, ya. Allah itu pasti mampu untuk menciptakan alam semesta ini dalam 1 detik. Allah itu pasti mampu menciptakan alam semesta ini dalam 2 detik. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ada ulama yang mengatakan 6 hari di sana adalah dalam 6 masa. Kenapa Allah itu tidak menciptakan dalam 1 detik? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu butuh proses. Quran pun tidak diturunkan sekaligus. Kenapa? Karena kita itu butuh proses. Maksudkan karena hiji waktu kita itu akan ada pada tahapan yang berikutnya, yaitu setelah kita paksakan, kita itu kemudian akan terbiasa. Terbiasa hudang peuting, terbiasa sholat peuting, terbiasa maca Quran, terbiasa ke masjid, terbiasa infak sedekah, terbiasa itu ini. Dan ketika kita itu sudah ada pada tahapan ini, indikasinya kata ulama, kita itu ya, jika amalan-amalan ini atau salah satu amalan ini tidak kita kerjakan, maka kemudian kita itu akan merasa ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya, karena kesibukan misalnya kita itu tidak sempat membaca Quran. Pas eksarete 2 asa aya nu kurang gitu. Akan seperti itu. Nah, kebiasaan ini kemudian ketika terus kita itu kita lakukan perintah-perintah Allah itu sudah menjadi kebiasaan, suatu ketika maka akan berubah menjadi kebutuhan. Dan ketika sudah menjadi kebutuhan, maka segala sesuatunya itu akan well planned, akan direncanakan dengan baik. Isukan rek sibuk acara anu, tapi Quran kan perlu dibaca ya. Nah, maka direncanakan jam sabaraha tuh baca Qurannya gitu. Karena sudah jadi kebutuhan, sholat berjamaah di masjid itu, maka ya tidak ada istilahnya kemudian kita itu datang itu masih dalam keadaan begitu Allahu Akbar itu masih terengah-engah gitu. Rek menyenangkan umumnya.
Ya, jadi sudah terancam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita akan ada pada tahapan yang berikutnya. Pada tahapan di mana semua penghambaan kita kepada Allah itu menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. Karena Allah janjikan, Qul habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi Allah mensyariatkan agama ini agar kita itulah khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Agar kita itu tidak didominasi oleh rasa takut, berarti kita itu akan merasa aman hidup itu. Walahum yahjanun, dan juga tidak berduka cita. Kalau tidak duka cita berarti suka cita. Senang teh suka cita teh. Alhamdulillah. Seorang ulama mengatakan bahwasanya jika kita itu melakukan rangkaian ibadah tapi kemudian tidak mendatangkan ketenangan kepada hati kita, maka rangkaian ibadah ini patut kita curigai. Kenapa? Karena Allah itu bernama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu yang maha bersyukur, yang maha membalas. Apa balasan Allah atas ibadah kita? Balasan Allah atas ibadah kita itu yaitu Allah itu memberikan rasa tenang kepada kita. Rasa senang kepada kita. Ini yang harus kita evaluasi, kita yang sekian lama sudah ngaji di sini, ngaji di masjid, ngaji dimanapun itu, kan? Yang namanya penghambaan itu, ya, mestinya menjadi sesuatu yang menyenangkan, enjoyable. Nah, kan? Lihat orang-orang soleh terdahulu, mereka itu mengatakan, kalaulah para raja tahu tentang kenikmatan yang ada pada dada-dada kami, niscaya para raja itu akan menyuruh pengawalnya, menyuruh punggawanya untuk merampas kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dada kami. Masya Allah. Hadirin, sesuai undangan, insya Allah pada malam ini kita akan sama-sama mengkaji tentang surah At-Tin, ya, sesi pertama. Sesi sampai ayat. Surat At-Tin. Di ayat-ayat awal adalah ayat-ayat yang berbicara tentang ciptaan Allah. Yang kita tahu Allah itu adalah khaliqu kulli syai', pencipta atau menciptakan segala sesuatu pun yang ada di alam semesta ini. Banyak sedikit manja yang diciptakan kok Allah. Hah? Teorinya ribuan? Ada ribuan makhluk Allah? Banyak. Saya sempat buka tadi, ternyata jumlah spesies ikan aja ada 33.000 spesies. Nah, itu Allah. Makhluk-makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang sedemikian banyaknya itu, yang jumlahnya itu sekian banyak spesies, makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki keistimewaan, ya, atas yang lainnya. Beda tingkat keistimewaannya. Ada yang sangat istimewa, ada yang kurang istimewa. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwasanya makhluk Allah itu ada yang istimewa dan ada yang kurang istimewa?
Jawabannya, bahwasanya makhluk Allah itu ada yang istimewa dan kurang istimewa. Jawabannya yaitu ada yang memberitahukan kepada kita. Yang pertama yang memberitahukan kepada kita itu adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang makhluk-makhluk dengan berbagai keistimewaannya itu. Ada pemberitaan dari Allah itu yang eksplisit dan ada yang implisit. Ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Contoh, Allah menerangkan tentang salah satu keistimewaan makhluknya yang tersurat, yaitu lebah, madu, tersurat. Rasul pun menerangkan, yang kedua, yang menerangkan kepada kita tentang keistimewaan makhluk itu adalah Rasul. Rasul pun menerangkan secara tersurat bahwasanya yang namanya madu itu memiliki keistimewaan. Allah kan dalam surah An-Nahl surah 16 itu wa manafi'u linnas, ya, bahwasanya dalam madu itu ada manfaat untuk manusia, ada syifa, ada obat untuk manusia. Orang di rumah area madu itu, kuduna mah aya. Aya itu kan ari PPPK wae aya. Sedangkan kan Allah menyatakan bahwasanya pada madu itu ada nilai manfaat ke kesehatan orang. Ayo, obat merah wae aya, ari bodrek-bodrek situ wae aya gitu. Ayo madu anu oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ada obat, ada kemanfaatan, kemudian ke urang teu diayaan. Nah, Rasul pun demikian. Rasul mengatakan bahwasanya dalam madu itu ada obat. Sampai suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saudaraku itu sakit. Saudaraku itu sakit perut." Nah, kita sakit perut, kata Rasulullah, berikan dia madu. Kemudian dia pulang, memberikan madu kepada saudaranya. Tidak lama kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saudaraku itu masih sakit." Kata Rasul, berikan dia madu. Sampai 4 kali Rasulullah berkata, berikan dia madu. Balik lagi, berikan dia madu. Balik lagi, berikan dia madu. Sampai kali yang kesekian, dia datang lagi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saudaraku itu masih sakit." Kata Rasulullah, Allah itu tidak berbohong dengan firman-Nya. Dan tadi dalam surah An-Nahl itu dikatakan bahwasanya pada madu itu ada obat. Rasul mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berbohong dengan firman-Nya, tapi yang dusta itu adalah perut saudaramu. Maka kata Rasulullah, beri dia madu. Terus sampai beri dia madu, sampai kemudian sahabatnya datang kepada Rasul. "Ya Rasulullah, qadarullah, alhamdulillah, saudaraku itu tidak sakit lagi perutnya." Nah, ulama kemudian menafsirkan hadis tersebut. Rasul menyatakan bahwasanya Allah itu tidak berdusta dengan firman-Nya, tapi yang dusta itu adalah perut saudaramu. Ulama mengartikan bahwasanya yang dimaksud dengan dustanya perut saudaramu itu yaitu perut saudaramu itu penuh dengan kotoran. Sehingga perlu dikuras, perlu dibersihan, perlu dicuci. Kan orang nggak mun diare nya henteu sakali 2 kali ku ubar teh. Nya, Cing ubar di apotek ubar itu gak sampai beberapa kali kan karena emang aya infeksi kan bisa jadi seperti itu gitu. Nah, dan alhamdulillah. Nah, Rasul juga kan sebagai pemberitahu yang kedua tentang keistimewaan makhluknya, Rasul juga pada saat yang lain bersabda bahwasanya dalam habbatus sauda teh jinten hitam. Dalam habbatus sauda ada obat untuk setiap penyakit. Ada ya? Sabda Rasul. Sabda Rasul berarti firman Allah. Ada obat untuk setiap penyakit.
Kadienakeun setelah diteliti oleh para saintis, makanya kan orang yang akan memberitahu kepada kita tentang keistimewaan makhluk Allah itu pertama adalah Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga para ulama, yang keempat itu para saintis. Ya. Nah, yang namanya habatus sauda itu ketika kemudian diteliti oleh para saintis itu sampai pada suatu hipotesa bahwasannya habatus sauda itu bagus untuk menguatkan daya tahan tubuh. Ya kan biasanya gini, urang teh bakal kuat, ya, bakal kuat eukeur teu gering lamun daya tubuhna kuat. Sama juga kita itu akan relatif lebih mudah untuk sehat setelah sakit itu jika daya tahan tubuh kita itu kuat. Gitu kan, Tri? Nah, so beda ini orang gering kemudian daya tahan tubuhnya lemah, saya kerja teh. Tapi karena daya tahan tubuhnya itu kuat, insya Allah akan relatif lebih gampang untuk bisa sehat. Nah ini kata ulama, pernyataan Rasulullah SAW bahwasannya dalam habatus sauda itu ada obat untuk setiap macam penyakit. Ternyata kesininya itu ditemukan bahwasannya dalam habatus sauda itu ada unsur yang akan bisa menguatkan daya tahan tubuh kita. Nah berarti 2 PR, Nah, di rumah itu harus ada madu, harus ada jinten hitam. Apa itu sauda? Ada Allah. Itu jadi keistimewaan makhluk Allah yang secara tersurat ya, dinyatakan oleh Allah dalam Quran dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Nah lantas apa keistimewaan makhluk Allah yang dinyatakan oleh Allah dan oleh Rasul secara tersirat? Sok secara tersirat. Keistimewaan makhluk Allah yang diungkapkan oleh Allah secara tersirat itu, ya, Allah itu tidak bersumpah atas makhluknya kecuali makhluknya itu makhluk yang memiliki keistimewaan. Wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah dengan matahari. Matahari itu kan Masya Allah. Wassama'i dzatil buruj, demi langit dan gugusan bintang. Masya Allah. Yang namanya langit itu istimewa. Wal asr, demi waktu. Waktu itu istimewa. Hari waktu makhluk Allah enggak? Makhluk Allah. Iyalah. Karena di alam semesta itu tidak ada yang bukan makhluk Allah. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan segala sesuatu yang istimewa. Allah itu tidak bersumpah dengan sesuatu yang tidak istimewa. Allah misalnya bersumpah dengan sendal capit misalnya teman jamu. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala secara tersirat dalam surah At-Tin ini bersumpah dengan 3 makhluknya. Yang pertama, Wat-Tin, Waz-Zaitun, wa turi sinin taqabat wa hadal baladil amin. Ada apa sih di belakang makhluk-makhluk Allah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sumpah? Yang kemudian ketika kita itu tidak mengambil hikmah dari keagungan atas makhluk-makhluk Allah itu, kita itu oleh Allah diancam. Summa radadnahu asfala safilin. Betapa dia Allah anu ngaranna agama urang mah ya, secara tersirat merentahkeun ka urang sangat pinter. Ketika Allah bersumpah watin, kita itu diminta oleh Allah untuk tahu tentang apa sih keistimewaan tin wa zaitun, apa sih keistimewaan zaitun, wa turi sinin, apa sih keistimewaan bukit Sinai, dan apa sih keistimewaan Makkah.
Sampaikan nanti. Harus sampaikan. Ya, Masya Allah. Hadirin Allah. Surah Tin ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum hijrah. Bukan surat yang turun di Mekah, tapi surah yang turun sebelum hijrah. Karena ada surat yang turun di Mekah, tapi turunnya setelah hijrah, model idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aitan nasa yadkhulu, itu turun di Mekah, tapi turunnya setelah hijrah. Maka surah An-Nasr ini masuk pada surah Madaniyah. Surah Mekah itu surah yang dominan membicarakan tentang akidah. Ada ayat-ayat yang turun di Mekah itu berkaitan dengan perintah untuk ibadah. Ada juga ayat-ayat yang turun di Mekah itu berkaitan dengan perintah yang berkaitan dengan akhlak. Tapi didominasi dengan ayat-ayat akidah. Nah, dalam syarat ini, akidah itu tauhid. Dalam surah ini, gitu kan. Tauhidnya itu adalah tauhid apa? Tauhid rububiyah. Kita itu ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengimani, untuk mengesahkan Allah dalam sisi rububiyah. Nah, timbul pertanyaan, nah cina siga Nasrani wae Trinitas kan ayat tauhid rububiyah, ayat tauhid uluhiyah, ayat tauhid asma wa sifat. Kok seperti Nasrani ada Trinity. Ada Trinitas ya. Ulama mengatakan bahwasanya ulama membagi-bagi tauhid menjadi 3 bagian itu dalam rangka untuk memudahkan kita ya, mengimani Allah. Walaupun memang istilah ini merupakan sesuatu yang baru, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tapi toh ya seperti rukun sholat juga tidak ada di zaman sahabat, rukun sholat juga tidak ada di zaman tabi'in, rukun sholatnya ayana kabelah dianakeun di zaman Imam Syafi'i. Ya. Tapi kok tidak apa-apa jika dalam konteks untuk memudahkan kita itu untuk beragama. Alhamdulillah. Surah At-Tin. Surah yang memiliki 2 nama. Anu kahiji mengajar nama? At-Tin. Nama yang kedua? Nama yang kedua itu Wat-Tin. Sesuai dengan redaksi ayat. Sesuai dengan redaksi ayat. Ya kan apa namanya juz 30 itu ya ada yang menamai namanya itu An-Naba, ada yang menamai surat Amma Yatasa'alun. Kenapa dikatakan Amma Yatasa'alun? Karena surat ini dimulai dengan Amma Yatasa'alun. Kenapa juz 30 itu dikatakan dengan juz amma? Karena juz 30 itu dimulai dengan Amma Yatasa'alun. Dari surah Amma Yatasa'alun ini. Surat At-Tin pun gitu kan, sebagian mengatakan surat ini bernama surah At-Tin, sebagian lagi mengatakan bahwanya surah ini bernama surah Wat-Tin sesuai dengan redaksi ayat. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu riwayat dikatakan Ibnu Abbas berpendapat tentang surah At-Tin ini ya, bahwasanya ketika kita ya, terbiasa untuk melakukan suatu kebaikan
Maka ketika besok lusa kita itu menjadi tua renta, dan kemudian kita itu tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada saat kita bisa berbuat kebaikan seperti ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung kita yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa itu, seolah-olah kita itu bisa berbuat apa-apa. Lamun geus kolot engke urang teh teu bisa ka masjid ngan ku sabab ngorana urang tukang ka masjid, maka Allah akan menghitung kita itu seolah-olah masih pergi ke masjid. Hah? Nah, jadi berarti urang ayeuna keur jagjag, keur sehat, keur kuat, keur itu ieu teh paksakeun. Keur nyieun kahadean. Sehingga ketika kita besok lusa menjadi tua renta, kita itu terhitung masih bisa melakukan kebaikan. Hanya sayang hadisna dhaif. Hadis yang meriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas berkata seperti itu adalah dhaif. Tapi dalam hadis yang sahih dikatakan Rasulullah SAW bersabda bahwasannya ketika kita terbiasa untuk melakukan suatu pekerjaan dan kemudian kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu dikarenakan suatu hal, misalnya orang tiap malam Rebo teh datang ke pengajian. Hiji waktu mah orang teh malam Rebo teh keur aya di Bandung, keur aya di Jakarta, maka Allah akan menghitung seolah-olah kita itu sedang menghadiri pengajian. Lamun urang onggal poe di subuh bikin ka waktu syuruk terus-terusan itikaf di masjid, ketika tidak ada halangan, besok lusa kemudian kita itu ada halangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung seolah-olah kita itu sedang itikaf di masjid. Makanya manfaatkeun waktu anu aya, kesempatan anu aya, tenaga anu aya, kesehatan anu aya, keur nyieun kahadean. Insyaallah ngare gitu. Allah mah betapa maha baiknya Allah. Ketika kita terhalang dari mengerjakan kebaikan oleh Allah itu, kita itu seolah-olah sedang berbuat kebaikan. Asal kita itu terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan malam ini. Insyaallah besok lusa akan kita teruskan tadabbur ya, tentang surah At-Tin atau surah Wat-Tin ini ya, walau alam mungkin 3 atau 4 sesi ke depan. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.